Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Indonesia. Perkenalkan, nama saya Yusra. Saya mengajar IPA di SMP 2 Undaan, Sekolah Pinggiran di Kabupaten Kudus. Kali ini dari judul yang saya tuliskan, cara mudah membuat PTK. Kenapa toh harus seperti itu? Karena banyak yang mengatakan terhambat PAK-nya karena PTK. Ada juga yang harus beli ke penjahit untuk dapat satu PTK. Kenapa harus begitu? Nah, sebelum kita melakukan PTK, yang pertama adalah niat. Niat belajar. Apa pengertian PTK? Pengertian PTK. PTK itu singkatan dari penelitian tindakan kelas. Itu menunjukkan bahwa penelitian itu suatu rangkaian kegiatan yang meneliti tentang tindakan-tindakan guru dalam proses pembelajaran di kelasnya dengan tujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran sehingga hasil belajar siswanya meningkat. Terus bagaimana karakteristik PTK itu? Yang pertama, masalah PTK itu berasal dari guru dalam proses pembelajaran. Yang kedua, bersifat perbaikan proses pembelajaran. Yang ketiga, PTK itu mikro, dilaksanakan di kelas tertentu, sampelnya anak tertentu, dan tidak bisa digeneralisasi. Tidak bisa penelitian itu dilakukan di kelas lain. Sifatnya kolaboratif, kita butuh teman untuk jadi kolaborator kita, mengamati tindakan kita, dan terdiri dari siklus. Tujuannya apa? Tujuannya adalah yang pertama, memperbaiki kualitas praktek pembelajaran kita, meningkatkan hasil belajar anak, membuat pembelajaran yang inovatif, juga dapat meningkatkan mutu sekolah. Prinsip PTK itu apa? Sesuai dengan aturan buku, prinsip PTK adalah apik. A, asli. Asli berarti tidak plagiat, orisinal. Orisinalitas. Yang ori itu yang diakui. P itu perlu. Karena memang penelitian itu perlu dan harus segera dilaksanakan, masalah yang ada di kelas segera harus dipecahkan. I, ilmiah. Ilmiah itu mengikuti aturan atau sistematika yang dianjurkan. Dan K adalah konsisten, yaitu selalu konsisten untuk memperbaiki mutu pembelajaran sehingga hasil belajarnya meningkat dalam bentuk laporan. Terus yang dikaji apa saja dalam penelitian tindakan kelas? Bisa metode, strategi, model, alat peraga, sumber belajar, dan apa yang menjadi kewenangan kita. Yang pasti PTK itu adalah masalah yang kita temukan di kelas. Jadi tidak kita meneliti sesuatu yang di luar kelas kita. Nah, sistematika PTK yang dilakukan atau minimal yang harus dilaporkan dalam buku 4, yang pertama adalah pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini ada latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Selain itu, pada inti itu ada kajian pustaka, metodologi penelitian, pembahasan, dan kesimpulan syarat. Ada juga penunjangnya. Penunjangnya itu berupa lampiran-lampiran, foto kegiatan, izin penelitian, dan data-data yang harus diberikan. Teman-teman semua, yang pasti awali dulu dari niat.
Yang kedua, pahami PTK itu apa. Yang ketiga, sistematika PTK yang dianjurkan. Tapi masing-masing aturan itu kadang beda. Itu yang namanya selingkuh. Untuk kenaikan pangkat kita ikuti hukumnya. Kalau misalnya kita untuk lomba, berarti kita ikut penyelenggaranya. Nah itu teman-teman, awali dulu dari niat. Setelah ini kita ikuti video yang berikutnya tentang latar belakang masalah. Oke, terima kasih, semoga bisa dipahami. Salam Guru Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.